Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, warga Adirakta, kapanpun kalian melihat ini. Kenalin, namaku Eko Nugroho dari D3 Akuntansi 2019. Nah, pada kali ini, aku pengen ngejelasin terkait analisis laporan keuangan pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama ini ngebahas tentang apa sih? Oke, check it out. Jadi di dalam pertama ini kita ngebahas terkait konsep dasar dan strategi dalam melakukan analisis laporan keuangan. Nah, apa itu konsep dasar dan strategi dalam melakukan analisis laporan keuangan? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu analisis laporan keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke sub pokok bahasan kita yang pertama terkait konsep dasar analisis laporan keuangan. Nah, jadi analisis laporan keuangan adalah penerapan alat dan teknik analitis untuk tujuan umum laporan keuangan dan data terkait untuk memperoleh perkiraan serta kesimpulan yang berguna dalam analisis bisnis. Oke, jadi intinya itu kita nerapin tools yang ada di analisis laporan keuangan itu. Dengan tujuan itu kita harus tahu laporan keuangan dan data terkait perolehan laporan keuangan itu seperti apa. Terus biar kita bisa apa? Bisa memperkirakan serta menyimpulkan yang berguna dalam analisis bisnis. Nah, kalau kita udah tahu analisis bisnis, emang apa sih itu analisis bisnis? Jadi, analisis bisnis itu adalah suatu proses mengevaluasi ekonomi, perusahaan, prospek, dan risiko, termasuk menganalisis sebuah lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, dan performa posisi keuangan. Oke, itu konsep dasar terkait definisi dari analisis laporan keuangan itu sendiri. Nah, dalam financial statement analysis atau analisis laporan keuangan itu memiliki 4 segitiga atau yang dikenal dengan FSA triangle. Nah, jadi segitiga apa aja itu? Yang pertama yang kita bahas pada kali ini di DM1 ini terkait business environment and strategy analysis. Oke, jadi ini yang akan kita bahas ke depannya. Dalam video ini kita akan full ngebahas terkait segitiga ini. Jadi FSA yang pertama. Nah, ada FSA yang kedua terkait accounting analysis, tapi itu akan dibahas di TM-TM selanjutnya. Lalu ada financial analysis yang di dalamnya terkait profitability analysis, analysis of cash flow, dan risk analysis yang mencakup di dalamnya terkait cost of capital estimated. Jadi ada estimasi-estimasinya di situ. Otomatis ada resiko-risikonya, makanya kita harus menganalisis sebuah risiko. Tapi itu akan dibahas di pertemuan berikutnya terkait financial analysis. Lalu yang triangle terakhir atau triangle yang keempat itu terkait prospective analysis. Jadi nanti menghasilkan suatu intrinsic value dari suatu laporan keuangan. Nah, 4 inilah yang disebut sebagai financial statement analysis triangle. Jadi ada 4 segitiga analisis laporan keuangan. Nah, setelah kita udah tahu basic dari analisis laporan keuangan, basic dari FSA triangle ini, sekarang kita harus tahu kegunaan atau keuntungan kalau kita menganalisis laporan keuangan. Emang buat apa sih kita harus menganalisis laporan keuangan itu? Nah, jadi teman-teman, kita harus menganalisis laporan keuangan itu karena memiliki banyak keuntungan. Yang pertama, kita bisa meminimalkan asumsi dan ketidakpastian dan kesalahan proses akuntansi. Kita tahu dalam kita saat membuat laporan keuangan itu banyak estimasi, banyak asumsi-asumsi, itu masih berupa asumsi, otomatis pasti ada risikonya, ya kan? Jadi karena ada asumsi-asumsi itu tadi, otomatis pasti ada ketidakpastian. Nah, dengan adanya analisis laporan keuangan ini, dengan adanya analisis laporan keuangan ini, kita bisa meminimalkan asumsi-asumsi itu, kita bisa meminimalkan ketidakpastiannya, dan akhirnya bisa mencegah adanya kesalahan proses akuntansi. Kenapa ya? Karena kalau kita udah menganalisis suatu laporan keuangan, kita udah tahu, oh berarti ini nggak lagi sebuah asumsi, tapi udah berupa fakta, berupa ada data yang udah kita analisis. Itulah kenapa kita perlu menganalisis laporan keuangan. Nah, yang kedua, keuntungan analisis laporan keuangan itu juga berguna sebagai pengambilan keputusan bisnis. Di sini ada dari segi beberapa segi ya. Yang pertama seperti kayak investor, ada kreditor, dan nanti lain di bawahnya juga. Nah, kita bahas satu-satu. Oke. Yang pertama terkait investor. Nah, untuk pengambilan keputusan bisnis dari segi investor, yaitu equity analysis, yang dilakukan oleh investor atau calon investor untuk menilai downside risk, menilai worst case perusahaan, dan upside potential return mengakuisisi saham. Nah, jadi
Maksudnya apa sih? Jadi gini teman-teman, saat kita udah nganalisis laporan keuangan, kita udah nganalisis nih, udah ada analisis laporan keuangannya, seorang investor ataupun calon investor, dia nggak perlu lagi ngebedah laporan keuangan itu kayak gimana, karena udah ada analisisnya. Jadi itu ngebantu banget sebagai investor ataupun calon investor, agar apa? Mereka itu nggak perlu mempelajari lagi suatu laporan keuangan gitu. Jadi emang bener-bener dia udah bisa melihat datanya. Oh, ini laporan keuangannya itu bagus. Oh, ini udah ada rasionya nih, ternyata bagus. Oh, ternyata ini cocok nih buat prospekku jangka panjang. Nah, untuk itu kita harus tahu, investor tuh udah tahu gitu kalau udah ada analisis laporan keuangannya. Nah, makanya di sini dia bisa tahu upside potensialnya. Returnnya kayak apa sih di masa depan? Apakah nguntungin kalau aku nanam saham di sini atau enggak? Jadi kayak bagus nggak sih laporan keuangan itu? Kalau bagus, kita bisa tahu bagus. Jadi akhirnya tuh kita minat gitu sebagai investor atau calon investor tuh minat agar kita mau nanam saham atau nanam invest kita ke laporan keuangan atau perusahaan yang punya laporan keuangan ini. Nah, selain adanya upside potensial, analisis laporan keuangan ini juga berguna untuk downside risk. Kita bisa tahu worst case perusahaan itu kayak gimana, kemungkinan terburuk perusahaan itu bisa bangkrut kah, atau kalah saing sama perusahaan yang sejenis kah dalam industri yang sama. Nah, itu kita bisa menilai gitu. Nah, jadi selain upside potensial, kita juga bisa tahu downside risk-nya terkait penilaian worst case suatu perusahaan. Nah, itulah fungsi yang pertama dari investor sebagai equity analysis. Itu adalah keuntungan pertama dari analisis laporan keuangan. Nah, kita tahu dalam laporan keuangan, analisis laporan keuangan itu ada dua analisis. Ada analisis teknikal dan ada analisis fundamental. Oke, jadi di sini ada dua analisis ya teman-teman. Terkait analisis teknis atau charting terkait pola historis harga dan volume saham dan prediksi harga saham di masa depan. Nah, kalau analisis teknis ini dia nggak terlalu ngebedah suatu laporan keuangan. Kenapa? Ya karena dalam analisis teknis itu, technical analysis, ya kan? Dalam analisis teknis itu dia cuma melihat pergerakan sahamnya itu seperti apa, gitu. Nah, contoh nih, ini ada saham tuh kayak gini kan. Ini contoh aja teman-teman ya. Nah, ini kayak gini. Nah, kalau kita analisis suatu teknikal, itu kita cuma melihat bagaimana pergerakannya yang pada nantinya itu akan menghasilkan suatu tren. Contohnya kalau dari gambar ini, oh ternyata dalam suatu periode, misal 1 bulan, di dalam setengah bulan itu dia naik nih, tapi setengah bulan kemudian dia turun. Terus setengah bulan lagi ternyata dia naik, setengah bulan lagi dia turun. Nah, ini menghasilkan tren bahwa emang ternyata terjadi fluktuasi yang sangat tinggi dalam suatu perusahaan ini. Nah, ternyata pada saat dia melengkung, pada saat dia mendapatkan huruf U ini, terus dia turun, dia akan menghasilkan keuntungan yang tinggi banget di masa depan. Nah, itu akan menjadi tren pada grafik selanjutnya. Nah, itu kan suatu tren ya, otomatis kalau kita udah tahu analisis teknis, technical analysis, kita bisa netapin intrinsic value dari pola historisnya harga dan volume sahamnya itu. Jadi kita bisa prediksi, oh pada masa depan ini dia turun loh, oh dia naik loh dari suatu historis tahun-tahun sebelumnya atau periode sebelumnya, baik itu bulanan, entah itu tahunan. Nah, seperti itu pokoknya. Oke, itu analisis yang pertama. Analisis yang kedua itu adalah analisis fundamental. Nah, apa itu analisis fundamental? Jadi, dalam suatu analisis fundamental itu kita bisa netapin intrinsic value dari suatu perusahaan. Jadi, benar-benar kita itu membedah suatu laporan keuangan. Kita tahu, oh, laporan keuangan itu rasionya itu kayak gini. Oh, keuntungannya itu tiap salesnya per tahun tuh kayak gini. Ada tren yang per tahunnya itu meningkat. Terus atau asetnya itu bisa membiayai, misal ya, aset dan current liability itu 2,1. Ternyata current asetnya itu bisa membiayai 2 kali lipatnya current liability. Nah, itu kita bisa bedah semua itu dalam analisis laporan keuangan gitu. Nah, jadi di dalam analisis fundamental ini kita benar-benar membedah suatu laporan keuangan, kita benar-benar analisis isi dari laporan keuangannya. Jadi profitnya kayak gimana, keuntungannya kayak gimana, terus expense atau resikonya itu kayak gimana, itu semua kita tahu gitu. Nah, otomatis dalam analisis fundamental ini kita bisa menilai value atau nilai intrinsic value-nya dari suatu perusahaan secara hakiki. Nah, perusahaan atau lebih fokus ke sahamnya ya.
tanpa referensi pada harga atau nilai pasarnya. Dan kita bisa menganalisis serta menginterpretasikan faktor kunci, baik itu ekonomi, industri, perusahaan, dan sebagainya. Itu ada di analisis fundamental. Jadi bedakan ya antara analisis teknis dan analisis fundamental. Kalau teknis itu ya cuma pergerakan dari suatu chartnya. Kalau analisis fundamental itu kita benar-benar tahu gimana laporan keuangan itu. Kita udah beda rasionya kayak gimana, terus profitnya kayak gimana, terus dia punya pesaing di industri yang sejenis kayak gimana. Nah, jadi kita udah bener-bener bisa ngitung intrinsic value-nya kayak gitu. Nah, setelah itu, yang kedua, itu adalah sebagai pengambilan keputusan bisnis dari seorang kreditor atau perbankan ya di sini berarti. Nah, kreditor yaitu terkait credit analysis, pemberian atau perpanjangan atau penggantian kredit jangka panjang atau jangka pendek yang dilakukan oleh kreditor. Nah, jadi dengan adanya analisis laporan keuangan ini, teman-teman, itu bisa mengambil keputusan dari seorang kreditor. Oke. Nah, di dalam kreditor ini pun ada yang namanya trade kreditor terkait dengan penyediaan barang atau jasa yang umumnya jangka pendek. Ingat ya, kalau trade kreditor itu jangka pendek, non-trade itu jangka panjang. Oke. Nah, jadi di sini terkait dengan penyediaan barang atau jasa yang umumnya jangka pendek, bunga implisit, dan adanya risk gagal bayar atau disebut risiko default. Ada gagal bayar di situ. Nah, seorang kreditor tuh bisa tahu gitu dari analisis laporan keuangannya kayak gitu. Nah, tapi itu bersifat jangka pendek ya kalau dia trade kreditor. Terus ada juga yang namanya non-trade kreditor. Itu terkait dengan pembiayaan kegiatan besar seperti capital expenditure. Kita tahu kalau capital expenditure itu pasti berguna buat jangka panjang. Contohnya mesin. Ya kan, kayak mesin kita beli itu buat 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, pokok lebih dari 10 tahun lah. Nah, intinya dia itu terkait pembiayaan yang kegiatannya besar, yang jangka panjang. Nah, umumnya itu jangka panjang, dan di sini juga dia ada bunga eksplisit, dan ada risiko default atau risiko gagal bayar juga. Jadi, baik trade kreditor maupun non-trade kreditor, itu pasti ada risiko gagal bayarnya. Namun, dengan analisis laporan keuangan ini, kita bisa tahu, oh, risiko gagal bayarnya itu segini. Oh, besar ternyata, oh, kecil ternyata. Nah, itu kita bisa tahu dari suatu analisis laporan keuangan. Nah, dari analisis laporan keuangan itu juga bertujuan sebagai penilai dari credit worthiness. Apa itu credit worthiness? Yaitu adalah liquidity, kemampuan untuk melunasi utang jangka pendeknya, dan solvency, kemampuan untuk melunasi utang jangka panjangnya. Contoh kalau dia terkait liquidity, yang tadi aku bahas terkait current asset dan current liability, misal suatu perusahaan itu ternyata memiliki rasio 3:1 deh, 3,0 ya, 3,0 contoh. Ini contoh 3,0 berarti suatu current assetnya itu 3 kali lebih tinggi dari suatu current liability. Nah, dalam current asset itu, ya kan, kita tahu oh ternyata current liability ini bisa dibiayai 3 kali lipat gitu. Oke, jadi perusahaan ini bagus karena dalam jangka pendek secara likuiditas itu perusahaan itu memiliki liquidity yang sangat bagus karena current asetnya itu bisa membiayai 3 kali current liability-nya gitu. Oke. Nah, yang kedua terkait solvency, terkait kemampuan untuk melunasi utang jangka panjangnya. Kalau ini terkait jangka panjang, kalau liquidity terkait likuiditas itu terkait jangka pendeknya. Oke. Nah, terus yang ketiga itu terkait analisis suatu direksi manajer, yaitu ini kan kita ngambil keputusan ya. Nah, kalau di sini terkait analisis dari direksi atau manajer mengevaluasi, maksudnya apa? Jadi di dalam suatu laporan keuangan itu juga manajer itu butuh analisis laporan keuangan. Ini internal ya, internal manajernya perusahaan gitu. Nah, buat apa? Ya biar dia itu bisa ngambil keputusan yang terbaik dari analisis laporan keuangannya. Nah, jadi ada auditor juga berfungsi buat auditor, buat prosedur analitisnya. Terus buat itu juga berfungsi sebagai pengambilan keputusan dari regulator, seperti teksnya kayak gimana, pajaknya kayak gimana, terus terkait pokok regulasi-regulasi besar yang ada di suatu perusahaan. Itu juga bisa jadi pengambilan keputusan kalau ada analisis laporan keuangannya. Nah, terus ada serikat pekerja juga, teman-teman. Nah, jadi itulah terkait buat apa sih fungsi dari analisis laporan keuangan gitu. Oke. Nah, terus nanti dalam video selanjutnya kita akan ngebedah lagi terkait analisis laporan keuangan ini di TM1, terkait tujuannya kayak apa. Terus nanti kita akan fokus ke inti dari TM ini terkait business environment and strategy analysis. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. So, thank you yang udah
memperhatikan sampai sini. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.